Coba kita perhatikan dulu anakku, ruangan kita sekitarnya bawah meja, siapa tahu ada sampah-sampah berserakan, siapa tahu tadi sore malam. Tidak. Oh, ya, oke. Kira-kira bajunya dimasukin ke dalam busnya, pastinya kalau dipakai terapi sebagai orang-orang yang beragama, selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan karena kita menyentuh kesempatan untuk belajar pada hari ini. Dan memimpin doa kita pada pagi ini, saya minta anak kami sama Mas kumpul untuk memimpin doa kita ke depan. Puji syukur dan panjatkan kepada-Mu Tuhan. Ini adalah yang saya panjatkan kepada-Mu melalui anak Yesus Kristus. Kami terima kasih dan mengucap syukur. Amin. Untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita sebagai generasi muda, maka kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Satu Nusa. Arif Setiawan Suturian ada? Samantha Sitompul? Febiola Purba? Hadir, Pak. Sebelum kita lanjutkan materi kita untuk hari ini, minggu yang lalu kita sudah memulai pembelajaran kita juga. Apakah masih ingat apa materi kita, apa yang kita pelajari di pertemuan kita terakhir? Masih, Pak. Tentang apa pelajaran kita di situ materi kita? Untuk itulah ya, sebagai tindak lanjut dari apa yang sudah kita pelajari di pertemuan kita terakhir, maka untuk pertemuan kita sekarang ya, kita akan mempelajari, kita akan memahami tentang upaya yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh negara kita untuk mencegah pelanggaran HAM tersebut. Dalam mempelajari upaya penegakan hak asasi manusia, kita memiliki dua kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menyajikan hasil kerja pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi indikator pencapaian kompetensi: satu, menguraikan pengertian pelanggaran hak asasi manusia, menguraikan jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia, menguraikan penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya, ya satu, memberi contoh kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Dua, menganalisis berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Tiga, menganalisis penyebab timbulnya pelanggaran HAM. Baik. Oke, itu tadi sedikit video singkat tentang materi yang sedang kita pelajari hari ini. Maka selanjutnya kita akan pahami dengan seksama, kita akan pahami bersama apa itu upaya penegakan, bagaimana upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh bangsa dan negara kita. Sekarang sebelum kita masuk ke upayanya, sekarang kita lihat apa itu hakikat hak asasi manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dan mempunyai derajat yang luhur sebagai manusia, mempunyai budi dan karsa yang merdeka sendiri. Hak asasi manusia berarti hak-hak yang melekat pada manusia
manusia berdasarkan kodratnya. Maksudnya hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia. Selanjutnya instrumen HAM. Coba dulu anak kami Michael, coba dulu baca lagu. Instrumen HAM dapat diartikan sebagai pedoman atau hukum alat dalam melindungi hak asasi manusia yang berupa undang-undang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia memberikan asas-asas tentang pengakuan negara terhadap HAM, bahwa setiap individu dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama, dikaruniai akal dan budi hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap negara yang ada di muka bumi ini haruslah memiliki prinsip yang sama untuk melindungi setiap manusia dari bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dasar pembentukan lembaga penegakan HAM di Indonesia. Tadi kan sudah kita sampaikan kan? Iya, Pak. Ada yang bisa menjawabnya nak? Ayo, oke, kepada Fiona, silakan. Jadi jawabannya yaitu yang menjadi dasar pembentukan lembaga penegakan HAM di Indonesia ialah secara yuridis awal pembentukan Komnas HAM berlandasan pada keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kemudian pada tahun 1999, landasan hukum Komnas HAM secara hierarki diperkuat menjadi undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Fiona. Yang mau bertanya, silakan. Ayo, Pak. Oke, Fiona. Dan saya ingin bertanya, apakah contoh pelanggaran HAM di sekolah? Silakan, ada yang mau menjawab tak? Saya, Pak. Oke, Suryani silakan. Contoh pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah ialah adanya perundungan antar siswa, siswa melakukan tawuran antar sekolah, adanya siswa yang tidak menghormati dan menghargai temannya sekelas. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih Suryani. Kalau memang tidak ada lagi yang mau bertanya, karena untuk pertemuan kita yang akan datang, ya, kita akan belajar secara kelompok, ya, belajar secara kelompok. Maka untuk itu, ya, sebentar kita pakai dulu waktu kita untuk pembagian kelompok, biar sekaligus kita sedikit agak meriliskan diri dulu, ya kan? Ya, Pak. Menenangkan pikirannya, biar jangan gula. Bapak hanya memilih dan menentukan satu orang saja koordinator dari kelompok itu. Maka untuk itu kelompok 1 Bapak minta nantinya Mikael John Benny Simanunang sebagai koordinator kelompok, ya. Dan untuk kelompok 2 nanti Suryani Sumawara, dan untuk kelompok 3 Fiona Marun. Sebelum kita kerjakan LKPD, ya, kita refreshkan lagi. Fiona, ya, sekali lagi ya, karena ini sudah masuk ke dalam tugas ini. Kita ini. Kita mulai ya. 1, 2, 3, ya. Kamu diam. Diam. Nanti Bapak akan kasih waktunya beberapa menit, ya, untuk menjawabnya, untuk menyelesaikannya. Selesaikan, jawablah sesuai dengan perintah yang ada nanti di RKPD-nya.
kita pahami bersama, kita kerjakan bersama, kita pelajari bersama. Sejak dari awal tadi materi kita sampaikan dari penampilan video, ya, dari juga tadi ke materi yang kita sajikan dalam PowerPoint, ya, melalui fokus, ya. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya HAM yang merupakan hak yang dimiliki atau juga hak yang hakiki yang melekat dalam diri setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang sangat penting dilindungi oleh setiap manusia dan juga setiap negara yang ada di dunia ini. Baik, sebelum kita tutup, Bapak mengingatkan kembali kepada kita semua, ya, seperti tadi Bapak sudah sampaikan, karena untuk pertemuan kita di pertemuan selanjutnya kita akan bekerja kelompok dan presentasi. Maka Bapak harapkan di pertemuan kita selanjutnya hasil diskusinya telah selesai, bahannya telah selesai dan terkopikan, ya. Kalau ada nanti video-video yang kalian ingin tampilkan, ya, karena kalau dari handphone itu akan susah karena bahan kita belum cukup sampai ke sana. Nanti secepatnya dikasih sama Bapak biar nanti kita tampilkan melalui laptop Bapak, ya. Jadi nanti setiap materi, setiap yang mempresentasi, maka bahan presentasinya kalian harus bagikan kepada kelompok-kelompok penyangga, ya, itu minimal 2 set sebagai bahan mereka, karena nanti mereka kan tidak akan bisa secermat itu mendengarkan saja dan menonton saja lalu teringat tersimpan dalam pikiran mereka. Nah, jadi biar ada nanti mereka baca-baca, mereka lihat lagi, siapa tahu mereka ada saran, ingin bertanya ataupun bernyata. Nah, jadi tolong kerjasama yang baik, semua anggota kelompok jangan nanti terfokus hanya kepada koordinator saja, ya. Semua anggota harus ikut. Koordinator hanya membantu kita untuk membimbing kita, mengajar kita ketika kita tidak tahu apa yang ada dalam materi yang sedang kita diskusikan sebelum kita presentasi. Jadi jangan nanti gara-gara ada uangmu lalu kau bilang sama koordinator, atau koordinator nanti berapa biayanya? Bilang sama saya kan gitu. Jangan, ya, bukan masalah uang. Tapi kita mau kerjasama itu yang paling utama, yang dikerjakan, ya, dan sama-sama membahas agar presentasinya nanti tidak gagal, bisa sukses. Bisakah presentasi gagal? Bisa, ketika nantinya ada pertanyaan dari temannya tidak bisa kalian jawab, berarti gagal presentasinya. Nanti kelompok itu akan mengulang kembali mencari materi yang baru.